Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kelompok kami, yaitu dengan produk lanting bawang. Latar belakang. Singkong adalah salah satu tanaman yang mudah dibudidayakan dan tumbuh subur di lingkungan sekitar. Singkong juga merupakan makanan yang sering dikonsumsi sebagai camilan. Singkong ini merupakan umbi-umbian yang tidak tahan lama dalam penyimpanannya. Oleh karena itu, bisnis kuliner ini dijadikan sebagai alternatif agar singkong dapat lebih dimanfaatkan. Selanjutnya, kandungan dan manfaat singkong. Singkong sebagai sumber karbohidrat memiliki kandungan serat yang tinggi, mengandung vitamin B9, C, dan vitamin K. Bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selanjutnya, gambaran produk lanting bawang. Lanting bawang merupakan usaha home industri yang berlokasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penjualan produk lanting ini menggunakan pemasaran dan promosi, yaitu media online dan offline, dan brosur guna untuk menarik pelanggan agar mencoba produk ini. Keunikan dan keunggulan usaha ini yaitu menggunakan bahan tambahan berupa ekstrak bawang untuk menghasilkan rasa yang lezat, memiliki citra rasa yang khas, harga sangat terjangkau, dan kualitas dari lanting ini sangat terjamin, karena dalam proses pembuatannya diutamakan kebersihan dan kesehatan. Kemudian tujuan usaha produk lanting bawang. Dengan terus melakukan inovasi yang baik secara berkelanjutan, diharapkan lanting dapat menjadi salah satu bangkitnya industri kreatif kuliner di daerah asalnya. Dapat membantu para petani yang menanam singkong dan memasarkan produk hasil olahan kepada berbagai kalangan khususnya mahasiswa dan memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi pemasaran. Yang pertama, produk dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan pilihan. Untuk kemasan, lanting dikemas menggunakan plastik ziplock. Pada kemasan akan terdapat nama toko agar konsumen tahu, dan apabila ingin memesan, kembali terdapat nomor kontak yang dapat dihubungi. Yang kedua, tempat. Tempat produksi ini sekaligus menjadi toko dengan konsep style shop. Harga. Dari beberapa pendekatan harga yang ada, lanting bawang memilih menggunakan pendekatan penetrasi pasar. Dengan dilakukannya strategi penetrasi pasar, lanting bawang memiliki peluang membangun ketertarikan pelanggan melalui sektor harga. Harga yang ditawarkan berkisar 10.000 per bungkus. Promosi, bentuk promosi yang dilakukan yaitu dengan cara memasang poster di sekitar lingkungan masyarakat yang ramai didatangi. Pemasangan banner agar dapat diketahui oleh semua masyarakat, serta menggunakan media sosial. Kemudian target pelanggan untuk seluruh kalangan masyarakat. Kekuatan produk lanting bawang. Kualitas yang baik dengan ukuran lebih besar dibandingkan dengan lanting biasa. Memiliki rasa yang dominan gurih yang banyak disukai konsumen. Kelemahannya, produk ini tidak tahan lama karena tanpa bahan pengawet. Resiko ketidakpastian harga bahan baku, serta permintaan konsumen yang fluktuatif. Peluang produk lanting bawang yaitu merupakan usaha makanan tradisional khas daerah sehingga didukung oleh semua pihak. Terdapat kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai lanting. Meskipun permintaan masyarakat terhadap lanting fluktuatif, tetapi pada hari-hari tertentu permintaan masyarakat terhadap lanting sangat tinggi. Kemudian untuk rincian biayanya, yang pertama kebutuhan alat sebesar 1 juta, kebutuhan bahan 1.500.000, biaya operasional 500.000, modal awal 3 juta, itu diperoleh dari meminjam. Pengeluaran tetapnya 2 juta rupiah. Peminjaman 3 juta dilakukan selama 3 bulan dengan bunga per bulannya 1%. Jadi bunga per bulannya 0,1 dikali dengan 1 juta sama dengan 100.000. Sehingga angsuran per bulannya yaitu 1 juta ditambah dengan 100.000, yaitu sebesar 1.100.000. Kemudian untuk pengeluaran, itu dari pengeluaran tetap ditambah dengan angsuran per bulan, yaitu 2 juta ditambah dengan 1.100.000, sehingga pengeluarannya yaitu 3.100.000. Pemasukan berasal dari hasil penjualan, yaitu 10.000 dikali dengan 450 pieces. Pemasukannya adalah 4.500.000. Kemudian ini untuk rincian pengeluaran dan pemasukannya. Jadi di awal itu pengeluarannya sebesar 3 juta, pemasukannya masih 0 karena belum produksi. Totalnya minus 3 juta. Kemudian di periode pertama, pengeluaran sebesar 3.100.000, pemasukannya 4.500.000,
didapatkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk membayarkan pinjaman, sehingga totalnya masih minus sebesar 1.600.000. Periode kedua, dengan pengeluaran dan pemasukan yang sama, kemudian digunakan untuk membayar pinjaman, sehingga masih minus juga 200.000. Kemudian di periode ketiga, peminjaman sudah terlunasi, sehingga totalnya 1.200.000. Pada periode keempat, totalnya 2.600.000, dan periode kelima, dengan pengeluaran dan pemasukan yang sama, sehingga totalnya 4 juta rupiah. Kemudian, kita akan ini membuat penargetan dengan cash flow. Usaha kami berdiri tahun 2017 dengan omset 40 juta rupiah, dan tahun-tahun berikutnya diproyeksikan meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Kecuali pada tahun 2022 diperkirakan ada krisis pemasaran karena terjadi pandemi yang berlangsung secara lama dan mengakibatkan penjualan hanya 40% dari target seharusnya. Karena suku bunga yang ada terus berjalan rata-rata 5% per tahun, maka kami memformulasikan masalah ini dalam bentuk grafik cash flow untuk 10 tahun menghitung pendapatan kami pada tahun 2022 yang diperkirakan ada penurunan dan pendapatan tahun ke-10. Pada tahun 2022 kita mengalami penurunan karena dampak dari pandemi. Tapi dengan setiap tahunnya mengalami peningkatan 10%. Seperti ini grafik yang kami rencanakan untuk 10 tahun ke depan. Penjualan tahun 2022 karena mengalami penurunan, kita hanya mendapatkan 25.768 juta. Kemudian kita melakukan penghitungan untuk tahun ke-10 dengan mendapatkan biaya sebesar 94,32 juta. Demikian bisnis plan dari kelompok kami dengan produk lanting bawang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.